Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika wajib kelas 11 semester 1 untuk buku penerbit Erlangga 2A karya Bapak Sugino. Bab yang akan kita bahas masih tentang program linear khususnya untuk SPTLDV. Bagi Anda yang sudah punya bukunya silahkan dibuka LKS 4 halaman 65. Video bagian 1 ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai 5 terlebih dahulu. Soal nomor 1, nilai maksimum dari fungsi sasaran berikut ini dengan syarat pertidaksamaannya seperti soal adalah, berarti yang pertama kita cek dulu teman-teman sekalian titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya untuk masing-masing pertidaksamaan. Kalau 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60 ini, X-nya kita buat 0 berarti Y-nya bernilai 30. Kalau Y-nya kita buat 0 berarti X-nya 15. Sehingga koordinatnya 0,30 dan 15,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kalau X-nya kita buat 0, berarti Y-nya 12. Kalau Y-nya kita buat 0, berarti X-nya adalah 24. Koordinatnya adalah 0,12 dan 24,0. Kemudian kita gambar garisnya ya teman-teman sekalian. 15,0 dengan 0,30, 24,0 dan 0,12. Kemudian kita akan menentukan DHP dengan cara X dan Y-nya kita ganti dengan 0. Ketika X dan Y-nya kita ganti 0, ternyata pertidaksamaan pertama ini menghasilkan pernyataan yang benar. Karena 0 kurang dari atau sama dengan 60. Berarti bagian bawah ini 0,0 kita ambil, bagian atas kita buang. Jadi yang diarsir adalah yang dibuang. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, ketika X dan Y-nya kita ganti 0, ternyata menghasilkan yang benar juga pernyataannya. Karena 0 kurang dari atau sama dengan 48. Berarti yang bawah kita ambil, yang atas kita buang. Jadi DHP-nya di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita lihat DHP ini ya dibatasi oleh 4 garis. Yang pertama 0,0, 15,0 dan di sini titik perpotongannya tidak tahu ya, anggap saja titik B, belum tahu koordinatnya. Kemudian di sini 0,12 sebagai titik C. 0,0 kita abaikan ya, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Jadi tidak mungkin menjawab pada koordinat 0,0. Titik A-nya 15,0, titik B-nya belum tahu, titik C-nya 0,12. Untuk memastikan titik koordinat pada titik B ini, berarti kita harus mengeliminasi dua pertidaksamaan tersebut. Atau kita ganti sama dengan boleh ya. Yang bagian pertama kita bagi 2. Sehingga berubah menjadi 2X ditambah Y sama dengan 30. Yang bagian kedua tetap. Kemudian kita eliminasi dengan cara dikurangi. 2X dikurangi 2X akan bernilai 0. 1Y dikurangi 4Y bernilai negatif 3Y. 30 dikurangi 48 bernilai negatif 18. Y sama dengan 6. Karena negatif 18 dibagi negatif 3 hasilnya 6. Kemudian kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, yang sudah dibagi 2 tadi, Y-nya kita ganti 6, kemudian kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti nanti 30 dikurangi 6, hasilnya 24. Yang sebelah kiri tinggal 2X. Berarti nilai X-nya adalah 12. Karena 24 dibagi 2, nilainya 12. Berarti kalau kita pasangkan, koordinat B adalah 12,6. Dari ketiga titik ini, manakah yang membuat nilai Z-nya bernilai maksimum? Tinggal kita masukkan saja. Kalau untuk titik A 15,0 berarti X-nya bernilai 15 ya. Sedangkan Y-nya bernilai 0. Jadi 8 kali 15 hasilnya 120. Kemudian untuk koordinat titik B 12,6 berarti X dan Y-nya kita ganti 12 dan 6. 8 kali 12 hasilnya 96 ditambah 6 kali 6 36. Hasil akhirnya adalah 132. Kemudian untuk titik C 0,12 berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 12. 6 kali 12 hasilnya 72. Karena pertanyaannya nilai maksimum, berarti dicapai pada koordinat B 12,6 yaitu 132. Jawabannya A. Lanjut nomor 2, nilai maksimum fungsi sasaran 5X ditambah 3Y dengan syarat pertidaksamaan berikut ini adalah sama teman-teman sekalian ya langkahnya. Yang pertama itu kalau saya simpulkan, cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian gambar garis-garisnya pada koordinat kartesius. Tentukan DHP-nya dengan cara menguji X dan Y-nya diganti dengan 0,0. Kemudian tentukan titik-titik yang membatasi DHP. Cari titik potong kedua garis dengan cara eliminasi. Dan cara yang kelima ini opsional jika memang
ada perpotongan garisnya. Jika tidak ada, berarti langkah kelima dilewati. Makanya di sini saya kasih opsional ya, bisa ada, bisa tidak. Kemudian langkah yang terakhir, substitusi semua titik ke fungsi sasaran. Nanti tinggal dijawab pertanyaannya nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kurang lebih ini kesimpulan langkah-langkah yang sudah saya sederhanakan ya. Jadi kita ikuti. Yang pertama, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya kita ganti 0, Y-nya bernilai 4. Kalau Y-nya kita ganti 0, ternyata X-nya bernilai 2. Koordinatnya 0,4 dan 2,0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau X-nya kita ganti 0, Y-nya berarti 9/2 atau 4,5. Kemudian Y-nya kalau kita ganti 0, ternyata nilainya adalah 3. Berarti koordinatnya 0,9/2. Kemudian yang satunya 3,0. Langkah kedua kita gambar garisnya. 2 dengan 4 kita pasangkan, kemudian 3 dengan 4,5 ya, atau 9/2 kita pasangkan. Setelah itu kita tentukan DHP-nya dengan cara menguji X dan Y diganti dengan 0,0. Untuk pertidaksamaan pertama ternyata menghasilkan pernyataan yang salah, karena 0 bukan lebih besar atau sama dengan dari 4. Berarti posisi 0,0 kita buang ya, karena tadi menghasilkan pernyataan yang salah. Kita ambil yang bagian atas nanti. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti garis kedua ini kita ambil yang bawah, kemudian kita buang yang atas. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Ternyata dibatasi oleh 4 titik. Yang pertama, titik A 3,0, kemudian titik kedua, titik B, yaitu 0,4,5, kemudian titik C 0,4, dan yang terakhir titik D 2,0. Karena tidak ada garis yang berpotongan, berarti tidak perlu eliminasi. Karena semua titik yang membatasi DHP sudah ketemu, berarti tinggal disubstitusi ke fungsi sasarannya. Anggap saja 5X ditambah 3Y itu seperti fungsi Z ya. Kita masukkan dari poin pertama, titik A, 3,0 kita masukkan ke sini, berarti X-nya diganti 3, Y-nya diganti 0. 5 kali 3, 15. Kemudian untuk titik kedua, 0,4,5 kita masukkan ke sini, X-nya 0, Y-nya diganti 4,5. 3 kali 4,5 hasilnya adalah 13,5. Yang ini bernilai 0 ya. Kemudian titik C 0,4 kita masukkan ke sini, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Dan yang terakhir 2,0, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. Berarti 5 kali 2 hasilnya 10. Karena pertanyaannya nilai maksimum, berarti dicapai oleh titik A yang nilainya 15. Jawaban yang benar adalah poin E. Langkah-langkahnya saya ulangi ya teman-teman sekalian biar semakin paham. Cari titik potong terhadap sumbu X dan Y, gambar garisnya pada koordinat kartesius, tentukan DHP-nya dengan cara uji 0,0, tentukan titik-titik yang membatasi DHP, cari titik potong kedua garis dengan cara eliminasi. Kemudian yang terakhir, substitusi semua titik ke fungsi sasaran yang dimaksud. Jadi itu ke-6 langkahnya ya. Kita coba mulai dari yang pertama, kita sentuh ya pembahasannya, difokuskan ke 2Y ditambah X kurang dari 20 dulu. Kalau X-nya diganti 0, berarti Y-nya bernilai 10. Kalau Y-nya diganti 0, berarti X-nya 20. Koordinatnya 0,10 dan 20,0. Kemudian garis yang kedua, X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 3. Kalau X-nya kita buat 0, berarti Y-nya 3. Kalau seandainya Y-nya kita buat 0, berarti X-nya 3. Koordinatnya 0,3 dan 3,0. Kita gambar garisnya ya. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Kemudian garis yang ketiga, Y kurang dari atau sama dengan 2X. Berarti di sini posisinya ya. Kemudian 3Y lebih dari atau sama dengan 2X. Berarti ini ya teman-teman sekalian. 4 garisnya sudah kita gambar. Kemudian kita tentukan DHP-nya. Untuk pertidaksamaan yang ini, kalau kita ganti X dan Y-nya dengan 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti yang bagian bawah kita ambil, yang bagian atas kita buang. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti yang di bagian 0,0 kita buang ya untuk garis yang ini. Yang kita ambil yang bagian atasnya. Kemudian untuk Y kurang dari atau sama dengan 2X, berarti kita buang yang sebelah kiri, kita ambil yang sebelah kanan. Sedangkan untuk 3Y lebih besar atau sama dengan 2X, kita buang yang bagian bawah, kita ambil yang atasnya. Ini adalah DHP-nya. Jadi, daerah bersih ini adalah DHP-nya. Dibatasi oleh 4 titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D.
Karena masing-masing titik tidak diketahui koordinatnya, berarti kita cari dengan cara eliminasi. Kita cari titik koordinat untuk titik D dulu ya, dimana melibatkan dua garis, yaitu X ditambah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 2X. Jadi ini dibuat sama dengan ya, Y sama dengan 2X. Karena Y-nya bernilai 2X, berarti kita gantikan ke sini. Y-nya kita ganti 2X, 1X ditambah 2X 3X, berarti X-nya sama dengan 1 karena diperoleh dari 3 dibagi 3. Kemudian kalau seandainya kita masukkan ke atas ya, ke sini, X sama dengan 1, maka kita dapati Y-nya bernilai 2. Sehingga koordinatnya kalau kita gabung untuk koordinat titik D adalah 1,2. Kemudian untuk mencari koordinat B, teman-teman sekalian, melibatkan garis ini ya, 2Y ditambah X sama dengan 20. Kemudian dengan 3Y lebih besar atau sama dengan 2X, ya kita buat menjadi Y ya. Berarti 3 pindah sehingga menjadi 2/3X. Kita buat tandanya sama dengan ya, untuk kita substitusi ke Y. 2 dikali Y, berarti 2 dikalikan 2/3X, hasilnya 4/3X. Kalau ditambah 1X, hasilnya adalah 7/3X sama dengan 20. Itu artinya X sama dengan 60/7. Diperoleh dari 20 dibagi 7/3. Hasilnya adalah 60/7. Kalau kita substitusi ke 2Y ditambah X sama dengan 20, nilai X-nya, maka nilai Y-nya kita dapati 40/7. Jadi koordinat titik B adalah 60/7, 40/7. Kemudian kita cari koordinat C. Ini melibatkan dua garis ya, teman-teman sekalian. Yang pertama 2Y ditambah X sama dengan 20 dan Y sama dengan 2X. Berarti Y yang ada di sini kita ganti 2X. 2Y itu artinya 2 dikali 2X, hasilnya 4X. Ditambah 1X jadinya 5X. X-nya bernilai 4 karena 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kalau kita substitusi ke atas lagi, nilai X sama dengan 4, maka kita dapati Y-nya 8. Sehingga koordinat titik C-nya adalah 4,8. Koordinat terakhir titik A, teman-teman sekalian, di sini melibatkan dua garis ya. Y sama dengan 2/3X dan X plus Y sama dengan 3. Berarti kita akan substitusi di mana Y-nya diganti 2/3X. 1X ditambah 2/3X hasilnya adalah 5/3X. Berarti nilai X-nya adalah 9/5. Diperoleh dari 3 dibagi 5/3. Kalau nilai X sama dengan 9/5 kita substitusi ke sini, maka kita akan mendapati nilai Y-nya adalah 6/5. Berarti koordinat titik A-nya 9/5,6/5, teman-teman sekalian. Kemudian untuk mengetahui nilai maksimum ya dari keempat titik ini yang mana, berarti akan dimasukkan ke sini teman-teman sekalian. Dan ternyata nilai maksimumnya itu diperoleh untuk titik C, yaitu 4,8. Jadi setelah saya cek titik A, B, C, dan D, ternyata nilai maksimum diperoleh untuk titik C 4,8. Berapakah nilainya? Kita masukkan ke sini ya. Y-nya diganti 8, X-nya diganti 4. 4 kali 8, 32, dikurangi 4, hasilnya 28. Berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 4, nilai minimum untuk 2X ditambah 5Y dengan syarat-syarat berikut adalah, ke-6 langkahnya jangan dilupakan ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kalau X-nya kita buat 0 berarti Y-nya 12. Kalau Y-nya kita buat 0 berarti X-nya 12. Sehingga koordinatnya 0,12 dan 12,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X-nya kita buat 0 berarti Y-nya bernilai 8. Kemudian Y-nya kita buat 0 berarti X-nya bernilai 16. Koordinatnya 0,8 dan 16,0. Kalau kita gambar kurang lebih seperti ini ya teman-teman sekalian. Untuk menentukan DHP kita uji dengan 0,0. Untuk pertidaksamaan pertama, ternyata menghasilkan pernyataan yang salah karena 0 tidak lebih besar atau sama dengan dari 12. Berarti yang bagian bawah kita buang ya, sedangkan nanti DHP-nya di bagian atas. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita ganti X dan Y-nya dengan 0,0. Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah, berarti kita buang yang bawah, kita ambil yang atas, sehingga DHP-nya di atas ini dibatasi oleh 3 titik ya, yaitu titik A 16,0, titik B tidak tahu koordinatnya, titik C 0,12. Untuk mengetahui berapakah koordinat titik B, berarti kita akan eliminasi kedua persamaan garis tersebut. Nah, tinggal kita langsung kurangi. X dikurangi X akan bernilai 0. 1Y dikurangi 2Y bernilai negatif Y.
12 dikurangi 16 bernilai negatif 4, berarti nilai Y-nya adalah 4. Kalau kita substitusi ke bagian atas, maka kita akan mendapati nilai X-nya sama dengan 8. Berarti koordinatnya adalah 8,4. Kembali ke pertanyaan, yang ditanyakan nilai minimum. Berarti untuk fungsi tujuan atau fungsi sasaran Z, yaitu 2X ditambah 5Y, kita akan uji untuk titik A dulu, 16,0. Berarti X-nya diganti 16, Y-nya diganti 0. 2 kali 16 hasilnya 32. Kemudian untuk koordinat titik B, 8,4 juga akan kita uji. X-nya diganti 8, Y-nya diganti 4. Berarti 2 dikalikan 8, 16. Ditambah dengan 5 kali 4, 20. Hasilnya 36. Kemudian untuk titik C juga kita akan uji 0,12. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 12. 5 kali 12 hasilnya 60. Karena yang ditanyakan nilai minimum berarti dicapai oleh titik A, yaitu 32. Jawaban yang benar adalah poin B. Soal yang terakhir, nomor 5, nilai minimum dari fungsi Z 3X ditambah 6Y yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, kita cek dulu titik potong terhadap masing-masing pertidaksamaannya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya bernilai 20, kalau Y-nya 0 berarti X-nya bernilai 5. Koordinatnya 0,20 dan 5,0. Kemudian untuk yang kedua, X-nya kita ganti 0 berarti Y-nya 20. Dan Y-nya kalau kita ganti 0, X-nya bernilai 20. Jadi koordinatnya 0,20 dan 20,0. Kemudian garis yang ketiga, kalau X-nya kita ganti 0, Y-nya 10. Y-nya kita ganti 0, X-nya berarti 10. Koordinatnya 0,10 dan 10,0. Ilustrasi garisnya kurang lebih seperti ini ya. Garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Kita akan tentukan di HP dengan cara menguji 0,0. Jadi X dan Y-nya kita ganti 0,0. Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah karena 0 tidak lebih besar dari 20. Berarti untuk garis pertama ini kita buang 0,0 yang sebelah kiri ya. Nanti kita ambil yang kanan di HP-nya. Untuk persamaan garis yang kedua, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti garis kedua ini ya, kita ambil yang bawah, kita buang yang atas. Kemudian untuk garis yang ketiga, kita uji dengan 0,0, ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti kita buang yang bawah, teman-teman sekalian, kita ambil yang atas. Sehingga ini adalah DHP-nya ya, dibatasi oleh keempat titik, 10,0, kemudian titik B belum diketahui koordinatnya, titik C 0,20 dan titik D 20,0. Jadi kita harus cek dulu koordinat titik B dengan cara mengeliminasi garis perpotongannya ini ya, teman-teman sekalian ya, di sini. Jadi dua garis ini akan kita eliminasi. Yang pertama untuk 4X ditambah Y sama dengan 20, dan yang kedua X ditambah Y sama dengan 20. Kalau kita eliminasi, Y dengan Y akan habis bernilai 0. 4X dikurangi X 3X, 20 dikurangi 10 hasilnya 10, berarti nilai X-nya adalah 10/3. Kalau kita substitusi ke atas, ternyata nilai Y-nya adalah 20/3. Jadi koordinat titik B adalah 10/3, 20/3. Jadi kita akan mencari nilai minimum untuk fungsi Z. Kita cek untuk titik A 10,0, di mana X-nya kita ganti 10, Y-nya kita ganti 0. 3 kali 10 bernilai 30. Kemudian koordinat titik B 10/3, 20/3 kita masukkan ke X dan Y-nya ya. Ternyata hasilnya adalah 50. Kemudian untuk koordinat titik C 0,20 juga kita uji. X-nya 0, Y-nya 20. 6 kali 20 hasilnya 120. Dan yang terakhir titik D 20,0. Kita ganti X-nya dengan 20, Y-nya dengan 0. 3 kali 20 hasilnya adalah 60. Karena pertanyaannya nilai minimum, berarti nilai minimum dicapai untuk titik A 10,0 yang nilainya 30. Jadi jawaban yang benar adalah poin C. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya sampai di sini? Baik, itu tadi 5 soal untuk LKS 4 yang kita bahas di video part 1 kali ini. Semoga video ini semakin meningkatkan pemahaman Anda untuk mencari nilai optimum, baik maksimum maupun minimum pada materi program linear atau SPTL-DV berikut ini. Kami undur diri terlebih dahulu, tetap dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.